Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda pada kesempatan hari ini? Ustaz doakan Ananda beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini Ustaz akan berkisah tentang satu sosok manusia yang agung, sosok manusia yang patut kita teladani baik sifatnya, akhlak dan perilakunya. Siapa? Ada yang tahu? Yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, Ananda Soli dan Solihah, simak baik-baik penjelasan dari Ustadz, dan nanti pada akhir video ini Ustadz akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Ananda sekalian. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-menurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada Tahun Gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama
yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, Ananda, Solih dan Solihah, bagaimana sudah menonton kisah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau sudah menyimak video tadi, Ustaz ingin bertanya sekarang. Dari video tersebut ada pertanyaan dari Ustaz. Siapa yang tahu arti dari nama Muhammad SAW? Ada yang tahu? Benar sekali. Jadi nama Muhammad itu artinya yang terpuji. Nah, sekarang Ustaz mau bertanya lagi. Siapa di sini yang masih suka dengan Batman, Iron Man, Spiderman? Sifatnya khayalan. Nah, sedangkan yang kita tonton, yang kita teladani adalah sosok Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan banyak keunggulan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia yang paling jujur, maka dikenal dengan Sidik. Lalu Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan seorang yang amanah, yang Allah berikan amanah besar untuk menyampaikan Islam, dapat dipercaya artinya. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang keluar dari mulut dari Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat, fatwana, cerdas. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang cerdas, yang mana mampu membawa umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ke penerangan akhir zaman, yaitu Islam. Jadi Ananda, Solih dan Solihah, kita perlu meladani sifat Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW, yakni Sidi, Amanah, Tabligh, Fatwana. Yang mana kita harus ganti nih, superhero kita bukan lagi Superman, bukan lagi Iron Man, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan pada video hari ini. Kita akan bertemu pada kesempatan lain hari. Saya Ustadz Hahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.